Oke, kembali lagi di forum Timnas. Jadi kali ini gue akan mungkin sedikit review Timnas kita, performa Timnas kita di Piala AFF 2022. Ya, seperti yang kita tahu kita ada di grup A kemarin bersama dengan Thailand, Brunei, Kamboja dan juga Filipina. Ya, kita match pertama lawan Kamboja kita menang 2-1. Lawan Brunei kita bantai Brunei 7-0. Lawan Thailand kita imbang 1-1 dan juga terakhir melawan Filipina kita juga unggul 2-1. Sedangkan di semifinal leg pertama kita bisa menahan imbang Thailand 0-0 di kandang kita dan kita kalah 2-0 di kandang Vietnam sehingga kita tidak lolos ke final AFF 2022, which is menurut gua Piala AFF sudah selesai kalau Indonesia nggak lolos ke final. Jadi gua nggak peduli sebenarnya siapapun yang menjadi juara nanti di Piala AFF 2022. Nah, gua pengen bahas secara garis besar, secara secara overall bagaimana penampilan dari timnas kita di Piala AFF 2022. Sebenarnya secara komposisi pemain, ya bisa gue katakan ini adalah komposisi pemain yang sudah pernah atau hampir selalu dipanggil oleh timnas. Pondasi-pondasinya itu sudah jelas. Mungkin kalau dibilang ada tambahan, iya ada tambahan. Seperti contoh Jordi Amat di belakang itu tambahan. Terus di depan ada Spasojevic itu tambahan ya yang baru dipanggil di AFF kali ini. Selain dua orang ini, sebagian besar itu sudah pernah dipanggil pemain-pemain yang familiar dengan Sinteyong. Ya, jadi pada saat mereka lolos ke Piala Asia di kualifikasi, skuadnya juga hampir mirip. Ada Egy, ada Witan, ada Sadil, Asnawi, Arhan, itu semua skuad dari AFF 2021 bahkan. Itu skuadnya timnas ya seperti itu. Bahkan semenjak Sinteyong pegang timnas itu, yang di kualifikasi Piala Dunia itu kan pertengahan si Simon itu kan jelek banget sehingga diganti oleh Sinteyong. Habis itu mulai berkembang-kembang dengan skuad yang pondasinya itu sudah jelas. Nah, bagaimana secara overall performa dari timnas kita? Gue bisa bilang justru gue melihat ada sedikit penurunan dari performa timnas kita di Piala AFF 2022 ini. Bukan dari segi strategi, tapi lebih individual performa. Performa individualnya dari para pemain yang drop menurut gue. Banyak faktor kenapa performa individual ini bisa drop dari pemain. Contoh, liganya kemarin 1 bulan stop. Itu mempengaruhi karena sebagian besar pemain Indonesia, timnas Indonesia itu mainnya di Liga 1. Lalu untuk pemain yang keluar, pemain yang mainnya di luar, di Eropa, di Asia, di ASEAN, kita contoh Arhan main di Tokyo Verdy, apakah pernah main? Nggak pernah main sama sekali. Asnawi main di Ansan cukup sering, tapi mainnya itu sebagai winger. Jelas berbeda posisinya dengan pada saat dia di timnas, dia mainnya fullback. Yang ketiga, Egy, Witan sama main di Slovakia, nggak sering mendapatkan jam terbang. Terakhir, Sadil main di Sabah ya kalau nggak salah, di Malaysia pokoknya. Mainnya cukup bagus Sadil. Ini salah satu yang mainnya cukup bagus di Malaysia, cuman kembali lagi Liga Malaysia. Maka dari itu mereka memang main di luar secara di atas kertas, mereka main di luar negeri. Plus Jordi Amat sebenarnya baru main di Malaysia kan. Tapi yang gue lihat konsisten itu ya murni cuma Jordi Amat. 5 pemain ini juga drop secara individual, secara performa. Gue nggak tahu, mungkin yang nggak jarang main tadi itu ada pengaruhnya. Gue bilang secara match fitness, secara ritme pertandingan, jelas kalau lu nggak main, lu jarang bermain di klub, lu jelas lu akan kehilangan ritme dalam bermain, itu jelas. Tapi untuk Sadil ya, ini menurut gue memang gue juga nggak bisa tahu, itu mungkin hanya Sadil yang tahu bagaimana performa dia. Memang drop aja kalau menurut gue di turnamen kali ini. Banyak sekali keputusan yang diambil itu salah dalam pertandingan, bahkan jarang banget dia kan ditaruh sebagai pemain inti oleh Sinteyong, membuktikan bahwa performanya memang drop. Lalu pemain-pemain yang juga biasa perform ya, Kambuaya, terus Rido kemarin itu mainnya tidak sesuai dengan ekspektasi, di bawah ekspektasi. Ya mainnya itu ya drop juga, ikut drop.
Maka dari itu gue bilang rapor kita tidak bagus-bagus amat. Mungkin kalau kalian lolos ke semifinal dianggap suatu prestasi, gue bilang nggak sama sekali. Jujur, kita itu udah 10 kali masuk semifinal AFF. Kita sudah 6 kali masuk final AFF. Jadi, masuk semifinal itu menurut gue sudah menjadi hal yang biasa menurut gue. Karena kita harus ingat juga bagaimana prestisiusnya AFF ini. Keketatan AFF ini. Ya, di grup kita cuma ada 2 grup, bayangkan. Grup A, grup B. 10 tim, 5-5. Mayoritas tim yang kuat itu berapa sih? Paling Vietnam, Thailand, itu aja. 2 tim ini aja. Ya, dan hampir seringnya itu ya 2 tim ini selalu berpisah di grup A, grup B. Nah, otomatis kita itu walaupun ada di grupnya Vietnam maupun Thailand, kita 80% punya kesempatan untuk lolos ke semifinal. Jadi menurutku semifinal itu bukan menjadi parameter kita sudah berhasil. Ya bahkan ke final pun, ya kita harus fight di final. Itu baru parameter kita berhasil. Jadi gua bilang tim nasional kita di AFF ini gagal total. Karena mereka tidak bisa menunjukkan performa yang gue sudah pernah lihat mereka main bagus seperti apa. Gue pernah lihat mereka main jauh lebih keren, jauh lebih efektif daripada sekarang. Nah, ini menjadi PR karena kita skip lah. AFF udah selesai. Alihkan fokus ke yang lebih urgent. Nanti, ya, bentar gue cek. Itu Mei kalau nggak salah. Ya, Mei, Piala Dunia U20. Itu jauh lebih penting. Kalender resmi FIFA, walaupun U20. Ya, itu juga harus diperhatikan. Lalu abis itu, kan berakhirnya 11 Juni. 16 Juni itu sudah masuk Piala Asia. Nah, jadi 2 kalender FIFA yang sudah di depan mata ini, yang jauh lebih prestisius, jauh lebih ketat, jauh lebih sulit tentu saja. Ini yang harus menjadi fokus dari timnas kita. Nah, permasalahannya adalah menuju ke sana performa kita bukannya menaik malah drop di AFF ini. Ini yang gua takutkan. Ya bukan apa. Performa kita itu gue lihat progresnya sudah jelas. 2021 meningkat, 2022 juga meningkat. Nah, gue nggak tahu kenapa di AFF kali ini menurun. Jangan sampai nanti di U20, di Piala Dunia U20 sama di Piala Asia kita justru malah makin drop. Itu yang gue sayangkan kalau sampai itu kejadian beneran. Karena yang kena lagi ujung-ujungnya adalah Sinteyong. Padahal Sinteyong itu menurut gue sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya, dia sudah ibaratnya itu dia sudah mengeluarkan ya kapasitas dia itu segini. Strategi itu sudah dilakukan sesuai dengan kapasitas pemain. Orang bilang, oh strategi 5 back-nya Sinteyong itu nggak pernah berhasil. Dari mana lu bisa bilang kayak gitu? Kualifikasi Piala Asia, Piala AFF 2021 kemarin, Sinteyong juga sering memakai formasi yang sama. 3 back tengah dan selalu berhasil. Selalu main bagus. Dan di leg pertama kita main dengan 3 back, mainnya juga bagus. Vietnam nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, cuman kemarin memang ada kesalahan dari sisi pemilihan pemain di lini tengah. Ya, absennya Irianto itu sangat terlihat. Karena Irianto itu DM yang sangat diperlukan di sebelah Mark Klok yang lebih ke box to box. Kemarin Mark Klok itu sendirian. Ya, jadi hanya pemilihan pemain, tapi secara strategi gue tidak melihat ada yang salah dari timnas kita. Ya, Sinteyong sudah menerapkan strategi sesuai dengan kapasitas pemain kita. Maka dari itu, ya, gue harapkan nantinya di Piala Dunia U20 tentu saja banyak pemain. Kemarin di beberapa uji coba gue lihat banyak pemain keturunan yang dicoba oleh Sinteyong. Justin Hapner salah satunya, terus ada Ivar Jerner. Di depan juga ada pemain-pemain kalau nggak salah di timnas itu ada 4-5 pemain, gue lupa, pemain keturunan. Nah, itu menurut gue harap nanti di Piala Dunia U20 mereka bisa membuktikan bahwa mereka cukup layak untuk dipanggil, minimal diseleksi untuk tim nasional nanti di Piala Asia. Karena gue lihat gue bukannya membeda-bedakan pemain lokal maupun pemain keturunan, cuman gue sudah nonton timnas bertahun-tahun dengan pemain lokal. Ya tapi ya gitu-gitu aja. Masalah kita tetap sama, satu, di mental, itu aja. Mental kita ketika ketemu Vietnam, ketika ketemu Thailand, setiap kali di AFF selalu drop. Nggak tahu kenapa. Apalagi main di kandang mereka itu langsung drop. Seanjlok-anjloknya. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Ya secara mindset, secara mental. Kemarin tuh gue nonton ada satu klip di mana manajer timnas Indonesia ya itu sudah melakukan
apa ya? Bentar, gue cek dulu namanya siapa ya. Gue takut salah. Manajer timnas Indonesia ada bapak siapa ya itu? Bukan ini. Endri, Bapak Endri Bapak Endri Erawan, kalau enggak si, ya Bapak Endri Erawan tampaknya. Itu sudah melakukan motivational speech. Ada ininya, ada klipnya. Dia di mana melakukan sedikit motivasi lah kepada pemain. Itu sudah sangat berapi-api. Dia bilang ini adalah harga diri, harus diperjuangkan. Dia bla bla bla. Intinya seperti itulah. Ya intinya seperti itu pada saat sebelum lawan Vietnam. Tapi kan yang main itu bukan bapak manajer ini, ya kan? Bukan manajer timnas kita. Yang main bukan Sinteyong. Kalau mereka berapi-api, mereka sangat berjuang untuk timnas kita. Mereka punya mental yang sangat tangguh. That's good. Cuman yang main itu kan pemain. Ya, dan gue lihat pemain kemarin itu benar-benar mentalnya amburadul. Terutama pada saat kita kebobolan cepat di babak pertama, mental amburadul. Kita coba bangkit di babak kedua, kebobolan cepat lagi di awal babak sehingga mental drop abis. Nah, ini yang gue lihat menjadi PR dari Sinteyong. Terutama mental dan juga finishing. Kalau timnas kita punya dua ini, di Piala Asia, di Piala Dunia 20, definitely kita bisa melawan. Gue tidak bilang kita akan berprestasi, tapi kita bisa melawan at least. Nggak dibantai abis-abisan. Ya, tapi oke, secara finishing itu bisa dilatih. Tapi secara mental, gue tidak yakin Sintayong pun bisa melatih, bisa benar-benar memastikan mental kita bagus. Itu kembali lagi harus dari pemain, mindset pemain. Ya maka dari itu, gue bilang tidak ada salahnya kita coba pemain keturunan. Secara mental mereka sudah lama di Eropa, itu jauh lebih bagus, jauh lebih matang kalau menurut gue. Sehingga nanti di Piala Asia kita at least bisa melawan. Ketika lawannya berat, ketika lawannya tim hebat, mindset kita nggak, aduh lawannya berat, udah pasti kalah, kita udah pasti kebantai, duel satu lawan satu dibiarin kayak kemarin, nggak berani duel satu lawan satu, diprovokasi dikit langsung gemeter, langsung berantem. Aduh, gue bilang mental kayak apa ini. Dan nanti Piala Asia itu lawannya bukan Vietnam Thailand doang, lawannya itu udah sekelas Timur Tengah, Jepang, Korea. Ya kalau lu mentalnya masih begitu ya selesai lu, diobok-obok. Ya jadi fokus ke Piala nanti, ke Piala Asia, ke Piala Dunia 20. Dan gue bilang PR yang sangat berat untuk Sinteyong. Kalau mungkin dia gagal di dua ini, bisa aja dia dipecat. Dan apakah Sinteyong dipecat kita akan jauh lebih baik? Ya gue tidak melihat itu ya. Kecuali penggantinya benar-benar sevisi dengan Sinteyong, bahwa memanfaatkan pemain-pemain muda untuk jangka panjang. Dan bukan hanya itu, tapi apa ya, develop pemain muda itu sangat penting. Ya sangat penting karena gue lihat pemain-pemain muda kita sekarang, dari dulu zamannya Bagus Kavi, sekarang Bagus Kavi kemana? Ya itu yang gue sayangkan. Pemain-pemain muda Evan Dimas, zaman Evan Dimas itu banyak pemain yang digadang-gadang akan menjadi tumpuan timnas, sekarang itu nol besar. Dari hanya Ansamu yang gue bilang ada di starting lineup tim nasional sekarang. Jadi sangat menyedihkan. Tim junior kita itu sering berprestasi, sering menghasilkan bibit-bibit yang unggul, tapi ketika masuk tim nasional senior selalu ujung-ujungnya drop. Nah itu yang gue sayangkan. Egy, Witan itu sudah mulai kelihatan itu. Jadi mereka pun harus terus bekerja keras menurut gue. Tunjukkan bahwa kalian pantas jadi pemain timnas. Itu yang gue ini, karena kalian itu bawa nama negara, bawa nama 274 juta rakyat Indonesia. Harus tunjukkan mental kalian, jangan cuma di omongan, jangan cuma di ya kami akan bangkit. Itu sudah bertahun-tahun selalu dikatakan seperti itu. Tunjukkan kalau kalian benar-benar bangkit, jangan cuma ngomong doang, jangan cuma bersorak-sorak kalian ya kami akan bekerja keras bla 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 bla. Aduh, gue udah termakan omongan kalian tuh udah bertahun-tahun. Jadi tunjukkan aja di lapangan gitu, tunjukkan bahwa kalian berprogres, jangan malah drop. Oke, segitu aja dari gue. Jadi fokus kembali lagi, tinggalkan AFF, fokus ke Piala Asia maupun Piala Dunia U20. Salam sepak bola.